Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan di pagi hari ini kajian rutin kita mengkaji Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran. Kaidah-kaidah di dalam memahami makna ayat Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masuk sekarang di kaidah yang ke-40. Kata beliau rahimahullahu ta'ala di kaidah 39, ya, beliau sebutkan Al-Quran itu di dalam ayat-ayatnya juga mengajarkan ya satu syar'iyah, ya, politik syar'i, baik itu dalam hukum kenegaraan dalam dan luar negeri. Di kaidah ke-40 ini kata beliau rahimahullah, fi dilalatil Qur'an ala usulit tib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kaidah yang ke-40, bagaimana Al-Quran itu juga mengajarkan, menyebutkan, menjelaskan tentang usulut tib, pokok-pokok ya pengobatan. Ya. Masya Allah ya, ini dari kesempurnaan Al-Quran menyebutkan juga dalam masalah tentang masalah pengobatan. Walaupun mungkin ya, nanti akan kita sebutkan, dalam Al-Quran itu dijelaskan secara umumnya, pokoknya. Walaupun mungkin dalam rinciannya, ya, misalnya membahas tentang dalam tubuh manusia, ginjal misalnya ya, masalah hati, lambung misalnya, itu tidak. Paham ini? Ya. Tetapi dalam masalah pengobatan secara umum itu ada penyebutannya dalam Al-Quran. Ada penyebutannya dalam Al-Quran. Ini yang beliau sebutkan. Usulut tib, kata beliau, salasa. Pokok pengobatan itu ada 3 landasannya. Hifdzus sihhati biisti'malil umurin nafi'ah. 1. Ini menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi, ya, dengan menggunakan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, bukan mengkonsumsi, dengan menggunakan perkara yang bermanfaat. Jadi landasan pengobatan ada 3. Pertama, menjaga kesehatan. Bukan ketika sakit baru mengobati. Paham ya? Jadi termasuk pengobatan adalah menjaga kesehatan. Ketika sehat, ya menjaga kesehatan itu tetap sehat. Menempuh sebab maksudnya. Ya, itu yang pertama ya, hifdzus shihah. Wal himya anil umuril dharrah. Kedua, pokok pengobatan adalah menjaga dari perkara-perkara yang berbahaya, membahayakan tubuh. Terus ya? Ini lain ya, lain, beda pembahasannya. Kalau misalnya seorang itu sehat, dia menjaga kesehatannya kan lain. Dengan menempuh sebab-sebab agar terjaga kesehatannya, olahraga. Itu ada penyebutan dalam Al-Quran. Ya kan? Yang kedua ini penjagaan diri dari perkara-perkara yang berbahaya. Itu menjaga makanan tidak yang bisa mendatangkan bahaya.
meninggalkan hal-hal yang bermudarat, meninggalkan rokok misalnya. Kan begitu. Ini menjaga kesehatan. Ini pengobatan. Meninggalkan hal yang membahayakan tubuh. Ya, hal-hal yang membahayakan tubuh. Wadaf'u ma uridha lil badan minal mu'dhiyat. Bentuk ketiga dari pokok pengobatan yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an, ya, yaitu menolak apa-apa yang diperhadapkan untuk badan dari perkara-perkara yang mengganggu dan bisa menyakiti badan. Ini 3 pokok landasan pengobatan. Wa masailu tib kulluha taduru ala hadhil qa'id. Semua perkara-perkara pengobatan itu berputar pada 3 perkara ini. Menjaga kesehatan, menjaga dari perkara yang berbahaya, dan menolak dari apa-apa yang bisa menyakiti badannya. Menolak ini itu yang ketiga, yang kita sering banyak pahami, mengkonsumsi obat. Mengobati sudah. Ya, yang ketiga ini. Ketika sakit, ya, cari yang bisa mendatangkan kesembuhan. Ya, dengan izin Allah tentunya. Itu yang 3 berobat sudah. Banyak-banyak mungkin kita memahami pengobatan itu yang ketiga saja, sakit berobat. Ya. Padahal yang kedua sebelumnya itu juga itu jenis pengobatan. Yaitu menjaga kesehatan, tetap sehat dan menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan keburukan untuk badan. Wa qad nabbaha al-Qur'anu 'alaiha fi qoulihi ta'ala fi hifdzi sihha wa daf'il mu'dhi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Lihat, ini ayat pokok di dalam menyebutkan pengobatan. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam Al-Qur'an kepada hamba-hambanya pada 2 perkara yang sebelumnya. Bukan mengobati ketika sakit, tapi menjaga kesehatan dan menjaga badan dari hal-hal yang memudaratkan. Dua kaidah ini Allah sebutkan dalam firman-Nya yang ringkas. Al-A'raf ayat 31. Kata Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Lihat. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Ini yang pertama untuk menjaga kesehatan. Karena kalau enggak makan, enggak minum kan sakit kan? Ya. Allah perintahkan makanlah dan minumlah. Jangan tidak makan. Jangan tidak minum. Ini untuk menjaga kesehatan. Wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Ini kaidah kedua. Menjaga dari hal-hal yang bisa membahayakan tubuh. Jangan berlebihan. Karena segala hal-hal yang berlebihan berbahaya untuk tubuh. Terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, terlalu banyak, ya, semuanya berlebihan. Ini membahayakan. Jadi Masya Allah ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ini 2 kaidah umum. Makan dan minum ini untuk menjaga kesehatan, wala tusrifu, dan janganlah berlebihan, ini untuk menjaga hal-hal yang mudaratkan untuk tubuh. Ini 2 jenis pokok pengobatan. Fa amara bil akli wasyurbi alladzaini la tastaqimul abdanu illa bihima. Dalam ayat ini Allah merintahkan kita untuk makan dan minum yang dimana keduanya tidak akan tegak badan ini, tidak akan sehat badan ini, ya, tastaqim, tidak akan tegak, bisa bergerak, bisa beribadah, illa bihima, kecuali dengan keduanya. Nah, makanya ini disebutkan oleh Nabi kan, ketika 3 orang datang kepada Aisyah bertanya bagaimana ibadah Nabi di rumah. Ya, maka dijelaskan kepada mereka yang salah satunya di antara mereka mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa terus, tidak mau makan. Lihat, tidak mau makan. Yang keduanya akan berpuasa terus, tidak mau minum. Yang ketiganya tidak akan menikahi perempuan. Yang pertama, makan dan minum. Disebutkan. Nabi mengatakan, saya salat malam, saya juga tidur. Ya. Kemudian saya berpuasa, saya juga makan, minum. Ya.
Jelas ya? Walaupun di sini Allah menyebutkan makanlah dan minumlah, ya, menunjukkan apa yang dibutuhkan untuk tubuh yang perkaranya doruri, perkara yang darurat, ya, maka itu dilakukan. Walaupun Allah sebutkan hanya makan dan minum, tidur, istirahat, yang masuk di dalamnya. Dalam Al-Quran Allah isyaratkan waja'alna laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai tempat istirahat, tidur. Ahli tafsir menyebutkan waja'alna laila libasa, dan kami jadikan untuk kalian malam itu sebagai libas, tempat istirahat, waktu istirahat. Paham ya? Di situ dijelaskan bahwa di sini pemaparan nikmat, ma'rad imtinan. Wajalna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian sebagai pelepas lelah. Waja'alna laila libasa, ya kan? Kami jadikan malam itu sebagai libas, pakaian untuk kalian. Kalian tidur. Ya, istirahat. Itu libas, di situ bermakna. Di situ kata ahli tafsir, di sini Allah menyebutkan pemaparan nikmat, bentuk kenikmatan. Nah, kalau kalian tinggalkan ini, itu ahli tafsir menyebutkan hal-hal yang memudaratkan bagi kalian. Makanya bentuk kenikmatan Allah untuk kalian, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, Allah jadikan itu semua. Malam tidur, istirahat. Ya, Allah jadikan tidur kalian subhata, melepaskan lelah kalian. Maksudnya kalau kalian tidak tidur, bekerja terus, ya, siang hari, maka itu akan memudaratkan tubuh. Subhanallah, siang saja Nabi qailulah. Yang Nabi perintahkan qailu, tidur sianglah kalian, karena syaitan itu tidak tidur siang kata Nabi. Lihat ya, siang saja itu Nabi istirahat, tidur. Nah, ini semua perkara-perkara yang disebutkan di dalam syariat. Karena hal-hal itu atau perkara-perkara itu tidak boleh ditinggalkan, memudaratkan tubuh. Kemudian wa atlaqa dzalika liyadulla ala anna al-ma'kula wal mashruba bihasabi ma yulaimul insan wa yanfa'uhu fi kulli waqtin wa hal. Dan di sini Allah memutlakkan, tidak menyebutkan makanlah ini, Allah rinci. Ya, buah misalnya, ya. Kemudian minumlah yang ini sebelum tidur, ini dan itu. Minumlah ini dan itu. Allah sebut. Allah hanya menyebutkan makanlah, minumlah. Kenapa dimutlakkan seperti ini? Tidak disebutkan apa yang dimakan, apa yang diminum. Kata beliau rahimahullah, untuk mengajarkan kita, menunjukkan bahwa yang dimakan itu, apa-apa yang dimakan, dan yang diminum itu bihasabi ma yulaimul insan, disesuaikan apa yang cocok untuk manusia. Nah, itu Allah lebih tahu. Makanya Allah mutlakkan di sini perintah makan dan minum. Asalnya mubah, sah-sah saja diminum ini dan minum itu, makan ini dan itu. Yang jelas kaidahnya bukan hal-hal yang sifatnya membahayakan tubuh. Kalau itu, ya, ada dalil yang lain. Kata Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan terjerumuskan, jangan ya jerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Maksud dalamnya mengkonsumsi hal-hal yang mudaratkan tubuh. Bunuh diri, mencelakai tubuh, itu tidak boleh, haram. Bahkan mencelakai tubuh itu dosa besar. Membunuh diri termasuk dosa besar. Membunuh diri termasuk dosa besar. Dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, qatlun nafs. Ya, membunuh diri sendiri. Ya. Maka sebab-sebab yang bisa membinasakan tubuh, ya, melukai, menyakiti tubuh sendiri itu tidak boleh. Sebaliknya, menjaga kesehatan, makan itu termasuk hal yang disyariatkan. Makanya Nabi SAW ketika tiga orang ini mengatakan tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau tidur, Nabi mengatakan saya tidur, saya makan, saya ya menikahi perempuan, faman raghiba an sunnati falaysa minni.
Siapa yang benci sunnahku bukan dariku. Lihat ucapannya Nabi, siapa yang benci sunnahku bukan dariku. Berarti beribadah dan mengambil bagian dari dunia ini, makan, minum, istirahat, tidur, itu dari sunnah Nabi, syariat Nabi. Paham? Meninggalkan hal itu haram, bukan dari agama. Ini membantah orang-orang yang mengatasnamakan agama, ya dianggap dirinya fokus ibadah, ta'abbud, beribadah di satu tempat, kemudian meninggalkan dunia semuanya. Ya, itu yang kata Allah dalam Al-Quran, warohbaniyatin betadauha maka tabenaha. Kata Allah, kalian buat hal-hal yang seakan-akan ini rohbani ya, beribadatan, penghambaan yang kalian ada-adakan. Termasuk sebagian keyakinan seperti itu kan. Tidak mau makan sembarangan, tidak mau dia jaga. Kenapa ini dianggap rohbani ya? Ini dari hal yang Tuhan sifatnya ya dari Tuhan. Ya. Padahal Allah tidak haramkan atas mereka. Ya, Allah tidak haramkan atas mereka. Nabi ditegur, ya yun nabi lima tuharrimu ma'ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan untuk kepadamu? Ini ketika beliau mengatakan kepada sebagian istrinya untuk tidak mau menyentuh istrinya, mengharamkan istrinya yang halal untuk beliau. Allah tegur, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak tabtagi mardota azwaji. Kenapa kamu halalkan apa yang haram? Kenapa kamu haramkan apa yang halal bagimu? Ya? Nah, ini bagian dari syariat. Bahkan Allah berfirman, wa batagi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah siapkan untuk berupa negeri akhirat, ibadah, wa la tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan bagian di dunia. Ini dimaksudkan. Maka di sini ikhwan ya menunjukkan bahwa kita ya minum hal yang mungkin kita anggap biasa. Ya. Keseharian kita. Ini kalau kita niatkan atas ya dasar ini kita dapatkan pahala. Kita mendapatkan pahala. Ini hal yang dibutuhkan. Jelas ya? Wa kulu washrabu. Dan itu dan dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala Allah halalkan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah menciptakan kalian di dunia ini untuk kalian manfaatkan. Ya, untuk kalian asalnya halal. Kemudian kata beliau di sini, jadi Allah mengumumkan wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Jadi Allah sebutkan mutlak, tidak menyebutkan apa yang dimakan dan apa yang diminum, untuk memberikan pengajaran bagi kita bahwa yang dimakan dan yang minum itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan pemanfaatannya untuk tubuh. Fi kulli waqtin wahad, di semua tempat dan waktu. Di segala tempat dan waktu. Ya, karena memang beda kan makanannya orang dulu, misalnya ada yang mungkin kita makan sekarang mereka belum ada tidak ada di tempat mereka. Apa yang kita makan di negeri ini tidak ada di negeri lain. Ya. Seperti misalnya kita sini dob, tidak ada dob di sini kita. Orang Arab ada. Mirip seperti biawak tapi hidupnya di padang pasir, kita tidak punya. Itu makanan mereka makan, sahabat, ya. Jadi makan saja, kata Allah, apa yang bermanfaat, apa yang ya tidak ada mudaratnya, halal silahkan makan. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa naha 'anil israf fi dzalik. Dan dalam ayat ini Allah melarang dari israf, berlebihan. Ini haram. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga tubuh dari hal-hal yang membahayakan. Kalau tadi menjaga kita untuk memelihara kesehatan tubuh dengan makan dan minum. Kemudian firman Allah wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Di sini anjuran untuk menjaga dari tubuh itu apa-apa yang bisa membahayakannya dengan tidak berlebihan. Ya. Berarti masuk semua. Hal-hal yang boleh saja, berlebihan haram, apalagi hal-hal yang masuk yang yang memang tidak manfaatnya, yang bisa mendatangkan bahaya. Ya kan? Asalnya mubah, halal, tapi ketika sudah berbahaya untuk tubuh lebih, Allah larang, haram. Apalagi yang memang dasarnya makanan itu membahayakan, lebih haram lagi.
Jelas ya? Lebih diharamkan lagi. Imma, lihat, ini penafsiran ini sudah. Kan beliau ini ahli tafsir ya. Ini sudah penafsiran, masuk dalam pembahasan tafsir. Larangan untuk berlebihan dalam makanan, kata beliau, imma ziyadatun fi kathrah. Maknanya dua. Pertama, maknanya adalah makan terlalu banyak. Ya. Kedua, imma ziyadatun fi kathratil ma'kulat wal masyrubat. Terlalu banyak ya, sudah kadar lebih sekali makan dan minumnya. Wa imma bitakhlid. Janganlah berlebihan di sini. Maksudnya yang kedua ya, dan dua-duanya ini masuk, yaitu mencampurkan taklid. Makanannya sedikit, tidak terlalu banyak, tapi membahayakan dari sisi apa? Berlebihan dari sisi apa? Terlalu ya sembarang dicampur-campur. Ini juga bisa membahayakan ya, keracunan orang. Campur-campur. Ya. Wa hadza hamiyah atau himyatun an kulli ma yu'dil insan, dan ini semua bentuk penjagaan, anjuran dari Allah untuk menjaga apa-apa yang bisa menyakiti tubuh, ya, membahayakan tubuh. Fa idza kana al-qutu daruri, lihat, kalau hal-hal yang dibutuhkan tubuh saja dari makanan dan minuman, ketika idza sara bihanatin yata'adza minhul badan, ketika sudah membahayakan badan itu, ya, muni'a minhu, dilarang oleh Allah, pakai fabigoiri, bagaimana lagi dengan yang selainnya yang bukan dari hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh secara darurat. Untuk paham? Makan dan minuman itu dibutuhkan tubuh secara darurat. Buktinya kalau tidak makan dan minum mati orang. Berarti makanan dan minuman, asupan tubuh ini dibutuhkan oleh tubuh secara daruri. Ini saja kalau berlebihan dilarang. Kata beliau rahimahullah, bagaimana kalau memang yang asalnya tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, ya, maka ini tidak boleh untuk berlebihan di dalamnya. Wa kadzalika abahallahu lil marid tayammama idza kana isti'malul ma'i yadurru. Lihat, air ketika berwudu itu apa? Pakai air. Ini hal sifatnya ibadah. Kita tidak boleh sholat tanpa berwudu. Jelas? Berarti air, berwudu, pakai berwudu itu hal diwajibkan. Tapi ketika kita sakit, ya, kalau menggunakan air bisa bertambah sakitnya, maka di sini Allah syariatkan bertayamum. Lihat ya. Berarti betul-betul di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk tidak boleh sama sekali membahayakan tubuh. Karena hal yang ibadah saja Allah Subhanahu wa taala syariatkan penggantinya. Nah, di sini masuk pembahasannya sakit ketika sholat. Lihat ya. Nggak mampu berdiri itu duduk. Nah, bagaimana kadar di sini? Bagaimana kadar bolehkannya duduk? Sholatnya orang sakit duduk. Disebutkan oleh para ulama ahli fikih. Ini masuk di sini karena inilah ilmu mereka ya, fikih mereka. Mereka ambil dari kaidah-kaidah yang ada makna-makna di situ, ayat atau hadis. Mereka jelaskan bahwa yang dibolehkan duduk ketika sakit, ya, kalau berdiri itu ketika yang kalau dia berdiri bertambah sakitnya atau tertunda kesembuhannya. Itu paham? Ini baru masuk, ya, barulah dapat uzur. Tapi kalau tidak masuk seperti itu, walaupun dia sakit, misalnya dia sakit misalnya, dia mau duduk, kenapa duduk? Sakit apa? Sakit gigi, misalnya. Ini enggak ada kaitannya, walaupun sakit juga kan. Jadi dia ketika sudah memudaratkan, walaupun halnya asalnya ibadah, tapi ketika sudah memudaratkan, ada penggantinya. Masya Allah ya, itu menunjukkan bahwa memang syariat ini tidak mau membiarkan kita itu sakit. Ya, apa yang bermudarat untuk tubuh itu dihilangkan. Itu kan pokok kesehatan. Ternyata dokter begitu juga kan intinya. Ya hanya sekali lagi, kalau dalam ilmu kedokteran yang sudah ahlinya memang itu sudah terperincinya dia. Sudah yang sangat rinci. Adapun
pokoknya Al-Quran punya. Ya kan? Yang pokoknya Al-Quran punya. Dan ternyata kalau dilihat dari ilmu kedokteran, obatnya ini dan itu, dalam penyakit dalam dan seterusnya. Kembali ke sini. Ya. Makanya sebenarnya kalau orang-orang yang belajar kedokteran itu, ya, para dokter, ya, sebenarnya kalau hati mereka itu terbuka, ya, itu sebenarnya mereka bisa melihat banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di situ. Makanya keras hati mereka kalau tidak beriman kepada Allah. Makanya kebanyakan mereka kembali kepada, ya, apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Jelas ya? Karena sejalan sekali apa yang mereka pelajari dari ilmu kedokteran, ternyata ya Al-Quran 15 abad yang lalu sudah mengajarkan itu. Nabi SAW sudah mengajarkan itu. Mereka dapatkan itu. Bagaimana tidurnya Nabi. Ya, mereka temukan mereka ini masalahnya, Masya Allah. Ternyata Nabi sudah lakukan. Subhanallah. Ini menunjukkan betul-betul jiwa ini, ya, badan semuanya Allah lebih tahu karena Dia yang cipta. Ya kan? Allah yang atur, Allah yang cipta. Dulu kita tidak ada, Allah yang cipta tubuh kita, badan kita. Maka Allah lebih tahu apa yang bermanfaat untuk tubuh kita, apa yang memudaratkan. Allah yang buat, Allah yang bentuk. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, fahsana suwarakum, Allah indahkan bentuk-bentuk kalian. Allah yang buat semuanya. Allah tahu apa yang, ya, baik untuk jiwa kita, apa yang jiwa, bagaimana tabiatnya jiwa kita. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kalau ditanya kenapa Allah tahu semua itu tabiatnya jiwa begini, Allah yang cipta, Allah yang adakan. Maka Allah lebih tahu. Ini ya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa kadzalika abaha Allahu lil marid at-tayammama idza kana isti'malul ma' yadurru himyatan nahu anil madarrati kulliha. Ini sebagai bentuk penjagaan untuk tubuh manusia dari hal-hal yang memudaratkan. Wa abaha lil muhrim. Contoh lain. Alladzi bihi adza min ra'sihi ayyahliqahu wa yufdi. Contoh lain, Allah membolehkan bagi orang yang umrah ihram, sudah berpakaian ihram ini, sudah tidak boleh lagi pakai minyak wangi, tidak boleh lagi pakai penjahit, dan seterusnya, sudah pakai ihram. Ya, boleh baginya mencukur rambutnya sebelum tawaf, sebelum sa'i. Ingat, cukur rambut itu ketika tahallul, sudah melakukan tawaf sa'i. Tapi ketika orang yang ihram belum apa-apa ini, baru sudah ihram, belum tawaf, belum, ketika ada gangguan di kepalanya seperti sahabat jatuh-jatuh kutunya, ya kan? Maka Nabi bolehkan mencukur sebelum selesai dalam manasik, ya, tawaf atau sa'i. Kenapa? Berbahaya untuk dia. Ini dibolehkan. Tapi tetap bayar fidyah karena dia tetap melakukan pelanggaran, tapi tetap sah hajinya dan tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah memudaratkan bagi dia. Ini ada kisah sahabat, ya, ketika dia haji, panjang rambutnya, ya, panjang rambutnya. Ya Rasulullah, ini berjatuhan kutu, jatuh semua ini kutu. Kata Nabi, cukur rambutmu. Padahal belum apa-apa, ya, belum saatnya tahallul, belum saatnya cukur, tapi Nabi bolehkan. Ya, memudaratkan bagi dia, mengganggu. Ya, jelas ya. Maka ini semua masuk, subhanallah, di sini. Ya, saya ingat pembahasannya, perempuan itu tidak boleh cukur rambutnya, tidak boleh potong rambut. Sebab di sekolah para ulama, rambut bagi perempuan sama jenggot bagi laki-laki. Paham? Asalnya, ya, tidak boleh. Makanya istri-istri Nabi SAW itu mereka memotong rambut mereka ketika Nabi sudah meninggal. Di masa hidupnya mereka tidak pernah memotong rambutnya. Istri-istri Nabi itu memotong rambut mereka ketika Nabi sudah meninggal. Maksudnya karena bentuk perhiasan mereka bagi perempuan itulah rambut. Ketika suami mereka meninggal itu Nabi SAW, karena maka tidak ada lagi berhias di sisi mereka karena tidak punya suami lagi, dan sahabat diharamkan untuk menikahi istri-istri Nabi, mereka potong. Kenapa? Tidak ada berhias untuk siapa lagi. Paham? Kebalikan kita kan, kalau kita perempuan sekarang berhiasnya potong rambut, ya kan?
Kalau mereka tidak, berhiasnya itulah rambut mereka itulah perhiasan. Nah, tapi di situ dijelaskan ketika perempuan itu sudah mudorot bagi dia, berat lagi, bahkan disebutkan habis lagi uangnya untuk beli sampo. Disebutkan begitu dalam buku-buku fikih. Misalnya berat lagi mereka, susah, boleh memotong sedikit. Boleh memotong. Ini masuk semua dalam pembahasan ini. Tapi asalnya tidak boleh ya. Tapi ketika itu dia rasakan berat lagi, susah lagi, terlalu panjang, potong sedikit. Tidak mengapa. Ya, karena kaidah umumnya apa-apa yang mudaratkan untuk tubuh, untuk kita itu dihilangkan. Ini masuk dalam 5 kaidah pokok syariat. Ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal. Kemudaratan, bahaya itu dihilangkan. Itu 5 kaidah pokok, inti kaidah pokok dalam syariat. Ad-darar yuzal. Dan ini berdasarkan sabda Nabi, la darar wala dirar. Tidak ada membahayakan dan tidak ada pembahayaan untuk orang lain dan diri sendiri. Taib. Maka ini kalau kita rinci banyak sekali ikhwan ya. Hal-hal yang mudaratkan itu dihilangkan. Taib. Wa hadza min babil istifragh. Dan ini kenapa Nabi bolehkan sahabat yang memotong itu? Ya. Ini min babil istifragh, untuk menghilangkan mudarat. Wa izalatu ma yu'dil badan, dan menghilangkan apa yang mengganggu untuk badan. Fa kaifa bima dararuhu akthar min hadza. Maka bagaimana lagi yang mudaratnya lebih banyak daripada ini. Ya. Wa naha anil ilqa'i bil yadi ila tahluka, dan Allah juga melarang dari ya melemparkan atau menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Semua sebab-sebab yang bisa membahayakan tubuh haram hukumnya. Haram hukumnya. Fa yadkhulu fi dzalika isti'malu kulli ma yatadarrar bihil insan minal aghdhiya wal adawiyah. Masuk dalam pembahasan ini ya, haramnya menggunakan apa-apa yang berbahaya untuk tubuh dari makanan dan obat-obatan juga. Asupan-asupan tubuh, ya. Haram. Ya. Ini apa dalilnya? Apa hujjah bagi orang yang mengatakan ya, apa itu? Kalian mengharamkan rokok. Tidak ada karumannya dalam melakukan rokok. Iya, penyebutannya tidak ada. Janganlah merokok. Tidak ada. Tidak ada rokok di zaman Nabi. Tapi asalnya sudah ada, pokoknya sudah ada. Jelas-jelas rokok ditulis di situ, membunuhmu. Rokok membunuhmu. Tapi dijual juga. Ditulis rokok membunuhmu, hati-hati. Jantung, kanker, gangguan kehamilan dan janin. Itu di belakang kan? Ada itu di belakangnya. Jelas memudaratkan. Nah, sementara segala yang memudaratkan haram. Ya. Narkoba, enggak ada dalam Al-Quran, betul, enggak ada dalam Al-Quran. Narkoba. Ya. Sabu dan jenisnya enggak ada. Tapi ada di dalam Al-Quran. Ya. Yang memudaratkan itu rokok saya memudaratkan, apalagi yang lebih dahsyat daripada itu. Haram semuanya ya. Tidak boleh. Sebagian orang saya dengarkan itu rokok itu makruh. Boleh tapi ditinggalkan lebih afdal. Ini orang bilang Makassar bilang sotta. Hah? Langsung sebutkan hukumnya makruh. Hah? Hukum langsung ditetapkan hukum. Kita katakan haram ada dalam Al-Quran. Wala tulqu bi'aydikum ila tahluka. Jangan menjerumuskan kalian dalam kebinasaan yang bisa merusak tubuh, dilarang dalam Al-Quran. Masya Allah, Allah lebih cinta kita daripada kita diri sendiri mencintai diri kita sendiri. Iya kan? Allah sudah larang mencelakai tubuh kita, membinasakan kita yang kadang merusak sendiri. Ya. Nanti sakit baru berdoa, ya Allah sembuhkanlah saya. Dari awal kamu diperintah untuk menjaga kesehatanmu. Ya kan? Kamu yang nanti sakit baru. Ya. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa dafa'a ma yadurrul bi mudafa'atil ladzi lam yaqa wa taharruzu an. Demikian pula syariat ini menolak, ya, mengajar kita untuk menolak apa-apa yang bisa memudaratkan ya tubuh dan menolaknya, istilahnya sedia payung sebelum hujan, ya kan, menolaknya sebelum datang penyakit. Taharruz, menjaga, membentengi tubuh dari hal-hal yang bisa memudaratkan. Bi mu'alajatil hadith bitariqati tibbiyah an-nafiyah,
dengan berobat, dengan pengobatan-pengobatan yang baru muncul sekarang, itu boleh, silahkan. Ya, yang dulu mungkin tidak ada di zaman Nabi, obat-obat kimia, boleh, silahkan. Tidak ada masalah. Yang bermanfaat tapi ya, apapun yang memudaratkan itu tidak boleh. Jadi kita sudah punya kaidah umum ya, tinggal kita yang laksanakan. Ketika memudaratkan tidak boleh. Ketika manfaatnya silahkan. Ya. Tapi bagaimana kalau ada manfaatnya ada mudaratnya? Nah, lihat. Kalau mudaratnya lebih besar, manfaatnya sedikit, haram. Lihat ketika Allah haramkan khamar, kata Allah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya kan? Dosanya, kata Allah, bahayanya, kata Allah, akbaru, lebih besar daripada manfaatnya. Haram. Itu khamar, ketika Allah sebutkan pengharaman khamar. Wa kadzalika ma dzakarahu Allahu fi kitabihi minal a'mali kulliha. Demikian pula apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, dari amalan-amalan semuanya. Lihat, kal jihad, Masya Allah, ini jangan jadikan niat utama ya. Jangan. Hanya ini menunjukkan bahwa ya, apa-apa dari amalan-amalan yang sifatnya ibadah itu juga menyembuhkan, menyehatkan. Kata beliau seperti jihad. Ini olahraganya Nabi dan para sahabat, jihad. Ya kan? Panah, ya, lari sana sini, naik gunung, berperang. Iya. Wassalah, salat. Ya kan, gerakan-gerakannya itu menyehatkan. Ya, walaupun kita tidak perlu pakai teliti-teliti lagi, yakin saja semua jenis ibadah maslahat. Adapun orang ahli kedokteran dia pakai teliti-teliti lagi gerakan, setiap gerakan-gerakannya kita tidak usah, kita sudah yakin semua yang Allah ajarkan maslahat. Begitu. Hanya mereka mungkin lebih meyakinkan kan. Ya. Wal hajj, haji ada lari kan, sa'i, lari, tawaf, itu capek itu tawaf. Mungkin yang belum pernah umroh belum pernah rasakan ya. Semoga antum bisa rasakan insyaallah. Capek itu. 7 kali. Pertama ya, ada namanya rommel. 4 kali putaran rommel. Rommel itu lari kecil. Sa'i lari kencang. Cepat. Ya. Capek. Selesai sa'i, tahan dulu. Kadang betis pegal-pegal. Itu olahraga itu. Ya, capek. Wa baqiyatul a'mal, dan amal-amal yang lain. Wal ihsan ilal khalq. Demikian pula berbuat baik kepada makhluk. Fa innaha wa in kana maqsudul a'dham. Maka semua ibadah ini walaupun maksudnya yang paling agung adalah nailu ridha, nailu ridha Allah, mengharapkan ridha Allah, ya, wa qurbuhu wa thawabuhu, dan mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala, wal ihsanu ila abidihi, dan berbuat baik kepada hamba, fa inna fiha sihhatul lil abdan. Tapi ingat, kita tidak bisa menutup mata di sini. Itu apa? Semua amalan itu, apalagi khususnya puasa, ya, salat, itu sehat untuk badan. Itu hikmah kenapa Allah wajibkan kita. Ya, tapi ingat, bukan itu tujuan utamanya. Jadi orang yang berpuasa untuk sehat tidak terima puasanya. Paham? Orang yang sholat untuk sehat, gerakan-gerakannya sholat ini bagus ini. Ya, maka ketika dia sholat, Allah Akbar, sujudnya lama sekali. Dalam hatinya, ini sujud menyehatkan, ini sembuh kok. Tidak diterima. Tidak diterima. Tidak boleh meniatkan pahala dengan bagian dunia. Ini dunia ini, sehat, sembuh bagian dunia, tidak boleh. Tapi kalau dia ikut di belakang, nggak boleh. Karena kaidahnya ya juzu taba'an ma la yajuz istiqlalan. Boleh ketika dia mengikut, tidak boleh ketika dia niat utama, tidak boleh. Syekh sudah sebutkan tadi, niat utamanya meraih untuk mendapatkan ridho Allah, pahala dari Allah, ini kewajiban. Ya kan? Tapi mau tidak mau kita tahu ternyata ini menyehatkan, ya, dia ikut di belakang. Itu paham? Dan sini innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Ada ya orang yang mau puasa karena mau diet. Dia misalnya sudah obesitas, besar badannya. Dia dapat, ternyata di antara hal yang menyembuhkan, kurangi makanan. Oh, dengan puasa, dia puasa untuk turunkan badan, tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Sebab ya,
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali mengikhlaskan seluruh ibadah untuk Allah. Ya, dan di antara ikhlas makna-maknanya meraih untuk meniatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meraih ridho Allah. Wa tamrinan laha. Nah, ibadah yang beliau sebutkan di sini itu bentuk tamrin, latihan, pergerakan tubuh ya, bergerak. Wa riyadatan, olahraga. Rohatan linnafs, dan ketenangan untuk jiwa. Ini tadi di sini ini ketenangan untuk jiwa yang tadi. Contoh ibadah yaitu membantu manusia. Kalau yang tadi kan ada pergerakan haji, sholat, iya itu tamrin, itu olahraganya, pergerakannya. Tapi Syekh contohkan tadi membantu orang. Mana jenis kemaslahatannya untuk badan, membantu manusia, sedekah untuknya, rohatan linnafs ini, ketenangan jiwa. Orang habis bantu orang, kita habis bantu orang, tenang kan? Enak itu. Lihat orang yang susah, bantu pulang. Alhamdulillah sudah bantu orang, tenang itu enak. Itu manfaatnya untuk jiwa, olahraganya hati betul. Bantu orang, sering-sering bantu orang. Masya Allah ya. Apalagi, wa farhan lil qalb. Ya, kegembiraan untuk jiwa. Kegembiraan. Nah, karena memang penyakit datang itu banyak ketika banyak stres. Banyak pikiran. Nah, muncullah aslam, lambung. Hah? Iya kan? Kan terlalu banyak pikiran. Dan itu ada Nabi syaratkan. Apa kata Nabi? 4 yang Nabi berlindung darinya. Yang satunya minal mar'ati allati tusyayyibuni qablal masyibi. Saya berlindung dari istri yang membuat saya beruban belum waktunya. Maksudnya apa itu? Hah? Nah, pikiran. Sampai saya beruban belum waktunya. Terlalu banyak pikiran. Kata Nabi, saya berlindung dari istri yang seperti ini. Ya, yang 3 sebelumnya kan min khalilin makir ainuhu yaroni wa qalbu ainuhu taroni wa qalbu yar'ani. Saya berlindung dari teman yang saya anggap dia teman akrab tapi matanya selalu memperhatikan saya, hatinya selalu memikirkan saya. Maksudnya saya anggap teman tapi ketika saya mendapatkan nikmat dia selalu dapat lagi dia. Dari mana lagi dia dapat itu? Hah? Temannya dapat nikmat, dia lagi yang stres. Dapat lagi dia. Padahal kita anggap teman dia tapi matanya selalu memperhatikan saya, hatinya selalu memikirkan saya. Ini Nabi berlindung darinya. Yang sebelumnya juga Nabi sebutkan tetangga yang buruk. Ya. Taib. Ini menunjukkan bahwa hati itu harus selalu tenang, gembira supaya tidak ada penyakit yang datang. Ya. Makanya namanya refreshing, itu kadang dibutuhkan. Tenang. Ya. Dan ternyata kalau dilihat dari hadits-hadits dalil-dalil Nabi SAW, ya kegembiraannya bersama sahabatnya kan begitu. Kadang Nabi tertawa, bermain-main bersama sahabatnya. Taib. Wa asrarat khosatan tahfadus sihat. Dan yang lainnya dari rahasia-rahasia yang lain yang bisa menjaga kesehatan. Ya, wa tanmiha. Ya, dan bisa menumbuhkan, ya, menenangkan jiwa. Wa tuzilu anhal mu'dhiyati, dan hal-hal yang bisa, ya, itu semua bisa menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu untuk tubuh ini. Wabil jumlah, secara umum, terakhir kata beliau, secara umum, fa inna jami'asy syara'i tarji'u ila sahil qulub. Nah, ini dia tadi yang kita memang orang beriman sudah yakin. Ya. Yaitu apa? Segala sesuatu yang merupakan syariat. Semua syariat akan kembali kepada kemaslahatan hati, arwah, ruh, jiwa, wal akhlak wal abadan untuk badan, wal amwal untuk harta, dunia wal akhirah. Wallahu alam. Kemaslahatan dunia dan akhirat. Itu kaidah pokok ya. Semua yang Allah perintahkan pasti maslahat, dan semua yang Allah larang darinya pasti mudarat. Ini keyakinan kita. Ya, walaupun tanpa kita tahu hikmahnya apa, tanpa melakukan penelitian apa dan ini dan seterusnya. Tetap kita yakin bahwa apa yang Allah perintahkan pasti maslahat itu. Pasti kebaikan. Ya. Sifatnya kebaikan untuk jiwa, badan, ya, maksudnya kesehatan. Segala apa yang Allah perintahkan.
Taib. Ini kaidah yang ke 40.